Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti. Saya salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Trilogi. Di video kali ini kita akan membahas tentang anak berbakat dan bertalenta dengan sub pembahasan 1. Apa yang dimaksud dengan anak berbakat dan bertalenta? 2. Perbedaan berbakat dan bertalenta. 3. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. 4. Karakteristik anak berbakat dan bertalenta. 5. Tokoh-tokoh berbakat dan bertalenta yang berkebutuhan khusus. 6. Kepedulian dan peran pendidikan bagi kesuksesan anak berkebutuhan khusus. 7. Cara mengenali bakat dan talenta. Selamat menyaksikan. Apa itu berbakat dan bertalenta? Berbakat adalah kemampuan yang unggul, kecerdasan di atas rata-rata, dan mampu memberikan prestasi yang tinggi. Dan bertalenta adalah kemampuan seseorang sejak lahir yang memiliki nilai lebih dari orang lain. Jadi, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi yang unggul, serta mampu memberikan prestasi yang tinggi. Dan anak bertalenta adalah anak yang memiliki kecerdasan sejak lahir, serta akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa nantinya. Perbedaan berbakat dan bertalenta. Berbakat 1. Kreativitas tinggi. 2. Penggabungan bakat dari beberapa bidang atau lebih dari mata pelajaran akademik. 3. Inteligensi yang tinggi. 4. Keterampilan yang menunjukkan bakat untuk mata pelajaran seperti matematika, sains, dan geografi. Sedangkan bertalenta 1. Kreativitas tinggi. 2. Hanya satu bidang atau lebih dalam pembelajaran praktis. 3. Inteligensi yang belum terlalu tinggi. 4. Keterampilan di berbagai bidang seperti tari, musik, seni, desain, dan olahraga. Howard Gardner merupakan ahli psikologi dari Manchester Institute of Technology. Beliau mengemukakan bahwa dalam diri manusia terdapat berbagai kecerdasan yang dikenal sebagai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Multiple intelligence terdiri atas 9 macam kecerdasan, yaitu 1. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata. Seseorang yang memiliki keterampilan mendengar yang tinggi, belajar melalui mendengar. Orang yang memiliki kecerdasan ini, mereka gemar membaca, menulis, berbicara, serta bercengkrama dengan kata-kata. 2. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan yang bersifat angka-angka atau numerikal. Orang yang memiliki kecerdasan ini lebih menyukai proses belajar yang dirancang dalam bentuk analisis masalah, pertanyaan, eksperimen, dan analisis untuk mencari solusi. Ketiga, kecerdasan spasial visual adalah kemampuan pada penglihatan dan pemahaman suatu gambar. Orang yang memiliki kecerdasan ini lebih senang jika proses belajar menggunakan gambar visual, film, patung, dan potret. Yang keempat, ada kecerdasan musikal. Adalah kemampuan pada pendengaran yang berkaitan dengan suara, musik, serta jiwa seni yang tinggi. Seseorang yang mempunyai sensitivitas pada pola titik nada, melodi, dan ritme. 5. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan di bidang gerak tubuh. Seseorang yang memiliki kemampuan jasmani yang baik, mereka lebih nyaman mengomunikasikan informasi dengan olah gerak atau peragaan. Yang keenam, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan di bidang sosial. Seseorang yang memiliki keterampilan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Contohnya, mudah bergaul, mampu bekerja sama, dan mempunyai empati yang tinggi. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang tinggi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki. Seseorang yang memiliki kemampuan merencanakan masa depan dan mengatasi setiap permasalahan sendiri. 8. Kecerdasan naturalis, ketertarikan dan kepedulian terhadap alam sekitar yang tinggi. Seseorang yang cenderung akan menyukai kehidupan alam dan mampu melestarikannya. Yang ke-9, kecerdasan eksistensial adalah kemampuan yang lebih mengarah ke bidang filsafat. Kemampuan yang berkaitan menjawab persoalan-persoalan
keberadaan atau eksistensi manusia. Contohnya, persoalan mengapa ada dan makna kehidupan. Karakteristik anak berbakat dan bertalenta. 1. Aspek kognitif. Perkembangan bahasa yang jauh lebih maju daripada teman seusia, kemampuan verbal yang luar biasa, cara berpikir luas, mampu mengeluarkan ide dan penyelesaian masalah yang orisinil. 2. Aspek afektif. Diterima oleh mayoritas dari teman-teman sebaya dan orang dewasa, memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur, dan mampu mempertahankan hubungan abadi dengan teman sebaya dan orang dewasa. 4. Aspek fisik. Memiliki penampilan yang menarik dan rapi dan kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. 4. Aspek emosional. Stabil emosi yang baik, tidak mudah terpengaruh dan terguncang, konsisten, suka humor. Tokoh-tokoh berbakat dan bertalenta yang berkebutuhan khusus. Madeleine Stewart lahir pada 13 November 1996, terlahir dengan berkebutuhan khusus yaitu Down syndrome. Beliau dinobatkan sebagai model profesional Australia pertama yang berkebutuhan khusus Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. Down syndrome menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Jacob Bernard sejak lahir didiagnosa autis yang cukup berat. Dokter mendiagnosa Jacob tidak bisa belajar, bahkan untuk mengikat tali sepatunya sendiri pun tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Tapi kenyataan berkata lain. Jacob menyelesaikan pembelajaran sekolah kelas 6 hingga SMA hanya dalam waktu 1 tahun. Usia 10 tahun dia sudah kuliah. Usia 19 tahun ia mengejar gelar PhD-nya di bidang fisika. Kepedulian dan peran pendidikan bagi pengembangan kesuksesan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, tidak terkecuali anak-anak usia dini yang berkebutuhan khusus. Usia emas atau Golden Age menjadikan pendidikan bagi anak usia dini sangatlah penting. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan luar biasa ialah pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Pendapat Goan dan Trafenger ada 3 tingkat kepedulian dan peran pendidikan bagi pengembangan kesuksesan anak berkebutuhan khusus. Tahap 1 disebut tingkat kreatif, ditandai oleh ciri-ciri timbulnya pemikiran baru dan penemuan pikiran baru. Dari segi afektif, kehidupan tingkat ini ditandai oleh keterbukaan dan toleran terhadap keraguan tentang sesuatu. Tahap 2 disebut tingkat psikodelik atau perluasan pikiran dan perasaan, ditandai oleh pengembangan kesadaran untuk menjangkau pada pandangan di luar pandangan, atau kebiasaan kita sendiri dan penerimaan ide dan respon yang berbeda untuk diterima dan dihormati sebagai sesuatu yang original. Tahap 3 disebut tingkat iluminatif atau penerangan, ditandai oleh perbaikan dari perwujudan hasil ide atau kreasi baru untuk pembentukan pemikiran kritis. Cara mengenali bakat dan talenta. 1. Pengayaan adalah pemberian pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa yang dimiliki, dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat pendalaman. 2. Perbaikan atau remedial ialah untuk mengenali mereka yang kreativitasnya sangat rendah. Oleh karena itu, anak-anak tersebut memerlukan bantuan dalam bidang ini, seperti halnya seorang memerlukan bantuan dalam matematika atau membaca. 3. Bimbingan kejuruan. Penggunaan tes kreatif untuk membantu siswa memilih jurusan pendidikan dan karir. 4. Evaluasi pendidikan. Menentukan apakah programnya efektif. 5.
Pola perkembangan kreativitas adalah identifikasi atau mengenali bakat dan talenta, penelitian untuk membantu memahami konsep kreativitas, orang-orang kreatif, dan membantu kita memahami perkembangan kreativitas. Konseling, membantu konselor, guru, orang tua, dan siswa sendiri untuk mengenali dan memahami bakat kreatif siswa yang terpendam. Nah, sekian video pembahasan tentang anak berbakat dan bertalenta. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.